yang mengaduk si adonan itu. Selamat malam. Suaranya nyendat-nyendat. Sekarang gimana? Nyendat kah? Sudah mematikan mikrofon yang lain. Mikrofon saya sekarang yang nyala. Hilang ada gitu. Kalau sinyalnya Mbak Sulastrinya gimana? Apakah sinyalnya bagus? Nah, itu yang kita sebut dengan tenaga kerja langsung itu jika dia secara terlibat dalam proses produksi. Oh, sekarang sudah nggak lancar ya suaranya? Aduh, kenapa ya? Apa jangan-jangan karena saya menyalakan mikrofon yang lain tadi? Masih nyedet-nyedet kah? Lancar, oke. Ya, itu tenaga kerja langsung yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Alhamdulillah. Nah, contoh sudah saya sebutkan tadi, sama halnya dengan pembuatan meja atau kursi. Jadi si tenaga kerja langsung itu yang secara langsung ikut membuat si meja atau si kursi, entah dia tukang dekorasi, desainnya, atau potong, atau dia tukang melitur, tahu melitur nggak? Ngecat, seperti itu. Jadi dia tenaga kerja langsung. Nah, bagaimana dengan tenaga kerja tak langsung? Kerja tak langsung ini semua tenaga kerja yang tidak dapat diklasifikasikan tenaga kerja langsung. Contohnya, untuk toko bakery atau toko roti, yang tenaga kerja langsung adalah yang membuat roti. Untuk tenaga kerja tidak langsungnya, dia adalah yang menjual roti. Jadi nggak ikut andil dalam pembuatan roti. Tapi di sini perannya dia itu signifikan. Kalau nggak ada dia, roti nggak akan terjual. Nah, oleh karena itu, tenaga dia harus diperhitungkan dalam biaya produksi. Disebut tenaga kerja tak langsung. Iya, nggak apa-apa, selamat datang. Ya, marketing. Ataupun si kasir. Kasir juga merupakan tenaga kerja tak langsung. Karena tidak terlibat langsung dalam pembuatan si roti. Dia hanya menerima uang hasil penjualan roti. Saya sambil absen ya, maaf. Jadi bagaimana kita bisa mencatat atau bagaimana kita bisa merekapitulasi jam kerja karyawan kita sehingga kita bisa berapa biaya yang terdapat dalam satu periode untuk produksi tersebut. Maka kita bisa menggunakan yang namanya kartu jam kerja dan kartu pekerjaan. Di modul, di situ ada contohnya kartu jam kerja dan kartu jam pekerjaan. Ya, waalaikumsalam. Bentar. Nah, yang pertama ini ada kartu jam kerja. Bisa dilihat di sini. Yang namanya kartu jam kerja, dia mencatat, dia merecord berapa lama si karyawan itu bekerja. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini ada hari dan ini jam dia.
dan ini dia jam, begitu juga seterusnya. Mungkin di sini dia ada waktu istirahat, jadi dia ada masuk lagi, dan ini ketika pulang. Jadi berapa jam dia bekerja dalam satu hari. Nah, biasanya di sini adalah total dari gaji yang akan dibayarkan untuk total jam yang telah dia gunakan untuk bekerja. Di sini bisa dilihat ada tarif per jam. Jadi, jika dia bekerja selama 8 jam, kita kalikan dengan tarif per jamnya, maka akan diperoleh berapa banyak yang kita bayarkan kepada dia pada hari Senin ini tadi, kalau dia 8 jam. Nah, ketika Selasa, dia hanya bekerja selama 7,5 jam. Jadi, itu juga akan berbeda lagi. Karena tiap jamnya akan dikalikan dengan tarifnya. Di sini ada tarifnya. Nah, dalam satu minggu, katakan dia ini hanya bekerja selama 5 hari. Maka totalnya akan sekian. Meskipun beda setengah jam, dia tetap akan tercatat dan akan diperhitungkan. Seperti itu. Dia ini akan berbeda dengan kartu jam pekerjaan. Jumlah jam total yang dibayarkan. Ya, total yang dibayarkan dalam, kalau kami ini mengalikannya per hari, maka total yang dibayarkan jika dia per hari. Nah, di sini kalau kalian total, yang untuk kolom total ini kalian jumlahkan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 8 kali 4 ditambah 7,5, berarti ada 39.580. Ada 39,5 jam maksudnya ya. Nah, kalau kalian kalikan dengan 15.000, maka sama dengan ini. Yap. Itulah. Jadi, tarif dikalikan dengan jumlah jam yang digunakan untuk bekerja, maka itulah yang akan didapatkan atau dibayarkan. Nah, untuk kartu jam pekerjaan, ini berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, bukan berdasarkan jam lagi. Aduh, ketutupan. Maaf ya. Ketutupan. Bisa dilihat di modul. Di modul halaman 2.36. Yang di bawah itu. Jadi dia bukan berdasarkan pada hari lagi, melainkan berdasarkan pada pekerjaan yang dilakukan. Ya, maaf ya, modul benar. Jadi dia berdasarkan dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contohnya, di situ ada nomor pekerjaan, ada 400, ada 456, dan ada 467. Nah, pekerjaan tersebut dia lakukan mulai dari jam berapa hingga selesai jam berapa. Itu akan dihitung berapa jam dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ya, ada 2.36 gambar 2. Ini yang 12 ya, untuk jam pekerjaannya. Nah, dari situ, dari jam yang digunakan untuk menyelesaikan atau untuk mengerjakan satu jenis pekerjaan, dia yang akan dikalikan dengan tarifnya. Maka akan diperoleh berapa yang akan dibayarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Jadi ini sepertinya dalam satu hari ya, itu bisa dilihat di tanggal 10 April. Jadi ini dia dicatat pekerjaan saja yang dia lakukan dalam satu hari. Nah, di situ pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan nomor 402, 456, dan 467. Jadi dalam sehari, si karyawan bernama Joni ini melakukan 3 pekerjaan. Nah, pekerjaan 402 itu selama 456 selama 3 jam, dan 467 selama 1 jam. Nah, tiap-tiap jam itu yang akan dikenakan dengan tarifnya. Dan kemungkinan, ada kemungkinan tarif yang dikenakan itu akan berbeda-beda untuk pekerjaan yang dilakukan. Karena tingkat kesulitan
untuk suatu pekerjaan itu kemungkinan akan berbeda. Jadi tarif juga mungkin akan berbeda. Sedangkan di sini tarif yang digunakan adalah sama 15, jadi mudah. Tapi perlu diingat tarif bisa berbeda. Itu. Nah, di sini PPT yang saya gunakan itu nggak semuanya berdasarkan modul ya. Karena yang saya modulnya ini terlalu susah, melainkan seharusnya ada pengantar yang harus dijelaskan dahulu sebelum menginjak ini, seperti itu. Jadi saya juga menggunakan sumber yang lain. Jika nanti ketika melihat PPT yang saya gunakan dan ada pertanyaan kok nggak ada di modul, mohon apa ya, legowo apa sih? Biasa saja, karena iya saya juga menggunakan lain seperti itu. Nah, bagaimana kita mencatat biaya untuk tenaga kerja? Untuk mencatat beban tenaga kerja langsung, kita bisa langsung memasukkan biaya untuk tenaga kerja langsung pada produk dalam proses atau barang dalam proses, BDP, biasa kita singkat seperti itu. Nah, beban tersebut didebet pada barang dalam proses atau produk dalam proses terhadap utang gaji upah. Kenapa utang gaji dan upah? Jadi seperti ini. Biasanya gajian tanggal berapa? Tanggal 1, yang lainnya tanggal 22. Terus yang lain lagi mungkin tanggal 15 untuk pertengahan bulan, atau tanggal 5 kayak PNS. Tanggal berapa? Masa sering gajinya. Oke. Nah, ada yang ini. Dalam membuat laporan keuangan biasanya dilakukan tanggal berapa? Untuk laporan keuangan. Oke, yang baru gajian nanti mungkin traktiran ya di belakang. Laporan keuangan biasa dibuat pada tanggal berapa? Atau kapan? Oke, pada akhir bulan kan, 30 atau 28 Februari, seperti itu kan. Nah, karena tadi ada yang bilang, saya digaji tanggal 1, saya digaji tanggal 22, saya digaji tanggal berapa lagi tadi? Bentar. Berapa? Nggak semuanya digaji pada akhir bulan. Ada yang digaji pada awal bulan, ada yang digaji pada hampir terakhir bulan, dan ada yang digaji pertengahan bulan. Nah, atau saya coret-coret sini ya. Saya nggak enak kalau nggak coret-coret. Bentar. Oke, di sini awal dan di sini akhir. Dan ini bulan berikutnya. Aduh, susahnya. Oke. Katakan ini Maret dan ini April. Maret berarti ada 30 dan April 30. Dan tadi ada gaji pada tanggal 22, pada tiap tanggal 22. Jadi asumsikan di sini tanggal 22 Maret.